Mantan artis Amar Zoni atau Muhammad Amar Akbar meminta dibebaskan dari dakwaan kasus dugaan penjualan narkotika di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kuasa hukum Amar menilai tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan kliennya dalam menerima atau menjual narkotika. Dalam eksepsi yang dibacakan pada Kamis, 13 November 2025, tim kuasa hukum memohon agar majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum segera mengeluarkan Amar dari tahanan setelah putusan selah dibacakan. Mereka juga meminta agar surat dakwaan jaksa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kuasa hukum Amar menyebut berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polsek Cempaka Putih cacat hukum dan tidak sah. Selain itu, mereka menilai surat dakwaan jaksa kabur, tidak cermat, serta mengandung cacat formil dan material. Menurut tim pembela, terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan terhadap Amar dalam surat dakwaan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Dakwaan juga dianggap tidak menjelaskan secara rinci waktu serta uraian tindak pidana yang dituduhkan kepada Amar, termasuk tidak adanya kejelasan peran yang dimainkan oleh terdakwa dalam kasus tersebut. Penasihat hukum juga menilai dakwaan tidak didukung alat bukti yang sah menurut hukum, serta menyinggung asas nebis in idem, yaitu larangan seseorang diadili 2 kali atas perbuatan yang sama. Mereka menegaskan bahwa seorang pecandu narkotika seharusnya direhabilitasi, bukan dipidana, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Sebelumnya, jaksa mendakwa Amar Zoni telah menjual narkotika jenis sabu di rutan Salemba. Jaksa menyebut Amar menerima sabu dari seseorang bernama Andre, lalu menjual dan mengedarkannya di dalam rutan bersama 5 terdakwa lainnya. Perkara ini disebut telah berlangsung sejak akhir Desember 2024, ketika terdakwa lain, Muhammad Rivaldi, menerima narkotika dari Amar Zoni di tangga Blok I rutan Salemba. Amar disebut memperoleh sabu tersebut sebanyak 100 gram dari Andre, yang hingga kini masih berstatus buronan. Jaksa menegaskan para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak untuk menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dengan berat melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.